Assalamualaikum, salam sejahtera. Di sini sebenarnya saya cuma sebagai warga negara ingin bertanya lah. Ingin apa ya? Unek-unek saya ingin saya sampaikan. Tak lain tujuannya apa? Berharap negeri ini lebih bermartabat, menuju kemajuan. Sini saya ingin mensorotin satu kasus-kasus peradilan, yang mana di sini juga di bawah lembaga kepolisian. Saya percaya kepada polisi, Pak Kapolri semua. Anda juga berat. Saya yakin semua lembaga itu tidak ada yang suci. Pasti lembaga itu ada yang lemah. Tapi usahakan kelemahan lembaga ini, kepolisian itu kalau bisa apa? Sekecil mungkin. Karena polisi ini lembaga penegak hukum. Beda dengan yang lainnya. Jadi Anda tuh diharapkan semua orang. Istilahnya kalau orang lemah itu, kalau kesulitan dia mohon kepada Tuhan. Kalau dia dizalimin di dunia, dia mohonnya kepada polisi. Pak polisi, bantu saya, keadilan saya. Harusnya Anda itu terhormat. Nah ini jangan sampai kepolisian ini hilang marwahnya. Kalau saya melihat pandangan masyarakat ini, seperti negatif aja semua pada polisi. Jadi tumpuan keburukan itu semua ditumpun pada polisi. Kalau ada bandar narkoba, ya itu polisi. Bandar judi, ya itu polisi. Ada semua polisi. Betul, ini Anda ini berhadapan dengan hal-hal yang menggoda. Tapi di sini dibutuhkan apa? Kejujuran, kemurnian seorang polisi sebagai penegak hukum. Tapi apapun dari semua itu negatif, rakyat masih memerlukan polisi. Saya yakin loh, kalau andaikan ini polisi se-Indonesia mogok kerja sehari, apa jadi negeri ini? Perampokan di mana, pembunuhan di mana-mana. Jadi tetap rakyat itu tetap butuh polisi yang menjaga geraknya roda kehidupan ini. Tanpa polisi bahaya. Hukum itu seiring dengan keberadaan manusia. Makanya hukum itu tidak pernah kompromi. Sekalipun di zaman Nabi itu, Nabi pengutus hukum. Karena kalau hukum ini sudah nggak menjadi kendali, hancur semua kehidupan. Orang zalim bisa kuat, orang lemah bisa hancur. Belum lama kita dipertontonkan, dipermalukan oleh kejadian tuh kasus Sambo. Kenapa? Di situ ada kematian Joshua. Segitu murah nyawa orang kalau saya lihat. Sedikit yang bela. Sementara kalau orang kuat tuh banyak yang bela seperti Sambo. Ada yang ingin menghilangkan kameranya, macam-macam lah. Banyak pembantunya tuh ingin menghilangkan jejak itu. Tapi kalau orang miskin enggak. Yang sekarang terjadi tren itu perkataan tuh apa ya? Kayak statement lucu lah. Jadi kalau no viral, no justice. Andaikan waktu itu kasus Sambo itu enggak viral, mungkin hilang, tertutup lah sudah. Saya pikir itu sudah selesai. Bisa dapat pelajaran. Ini keluar lagi isu keluar kasus Vina, saya sedih aja. Ini sulit kasus sudah lama, 2016 apa, udah lama lah. Saya juga nggak tahu ini terangkat ada apa ada rasa apa, saya nggak tahu bisa terangkat. Sampai saya dulu mau ngangkat kasus itu, kenapa dulu juga kasus Sambo saya nggak angkat? Karena saya ingin tahu informasi kejelasan dulu. Karena dari dulu saya nggak pernah ketemu yang kejelasan. Sini bicara gini, ini gini. Itu pun juga kasus Vina. Nanti ini gini. Ada yang bilang sudah dipenjara sampai suruh minum kencing. Kok serem sadis negeri ini ya. Tapi saya nggak berani angkat. Karena itu belum tentu benar dan saya belum bisa membuktikan. Saya nggak berani bicara. Karena saya nggak mau berbicara sesuatu hal tuh yang kebenarannya belum jelas. Tapi di sini saya bukan menuduh. Akhirnya sedih nih. Polisi jadi pesakitan lagi. Saya yakin polisi itu ada manfaatnya. Tapi kenapa kok jadi begini? Yang kena lagi orang kecil lagi. Tolonglah. Prasangka masyarakat ini terhadap polisi yang mulai luntur lagi. Terus sampai keluar apa ya, isu no viral, no justice ini bagi saya ini nggak baik buat suatu negara. Nggak baik sekali. Ini berbahaya. Ini bisa menghilangkan kepercayaan. Karena polisi ini di sini apa? Anda ini bersaksi seperti Tuhan loh. Anda harus bertindak di atas keadilan. Karena ada hal orang yang dihukum dan ada orang yang dirugikan. Jangan sampai Anda ini bertindak sesuatu yang nggak benar. Nanti maaf loh, orang salah malah dibela, orang benar malah dipenjarakan. Itu hukumnya berat nanti setelah kematian. Saya minta kepada masyarakat semua, kita harus percaya pada hukum. Kita harus yakin hukum kita bagus. Karena kalau masyarakat itu sudah nggak percaya kepada hukum, bahaya nih ke negara ini. Ada cerita tuh dari Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin yang disucikan Tuhan malah. Dia tahu itu baju dia yang hilang dicuri orang dijual di pasar. Ditegur lah, itu baju saya. Kata yang pengambil itu, oh enggak, ini punya saya mau jual. Loh, ini baju saya. Ah enggak. Terus kata Ali bin Abi Thalib, ayo kita ke peradilan aja. Bawalah ke pengadilan.
Di peradilan ditanya oleh jaksa hakimnya, ya Ali, saya tahu ini baju kamu. Nggak mungkin kamu bohong. Oh, dia khalifah dan semua orang tahu disucikan. Tapi sekalipun dia seorang khalifah dan disucikan kepada Tuhan, dia harus punya alat bukti. Karena hukum negara itu harus ditegakkan, harus diterima. Nggak boleh dengan cara-cara, oh ini nanti Tuhan, nggak bisa. Nah, 2 alat bukti, ya Ali, ada apa nggak? Dia bilang alat buktinya 1, yang tahu anaknya. Sementara anak itu tidak bisa jadiin alat bukti. Sampai akhirnya apa? Nggak punya alat bukti Ali bin Abi Thalib. Demi menjaga marwah peradilan, dia harus tunduk kepada peradilan. Dia katakan apa? Serahkan kepada yang mengambil barang itu. Saya nggak punya alat bukti lagi, bahwasanya itu barang saya. Dan saya harus tunduk dengan aturan. Padahal dia seorang khalifah. Kalau nggak begitu apa? Kalau nggak, saya ini nggak menjaga marwah negeri ini, hukum. Kalau hukum negeri ini nggak terjadi kendali, berbahaya. Bisa diadu domba nih bangsa ini. Karena hukum itu kendali negeri ini tetap bersatu. Jadi emang terkadang saat udah begini, sensitif gini, akhirnya apa? Ada perkataan-perkataan yang sumbang atau tidak enak didengar, akhirnya itu orang bisa terancam dipanggil ke polisi. Padahal semua itu kan mengutarakan itu karena sebagai rakyat. Ini semua ingin mendambakan negeri ini baik. Dan saya yakin juga Kapolri ingin negeri ini, polisi itu baik. Tapi tolonglah Pak, ini kok terkuaknya sudah lama. Yang saya sedih itu Pak, korbannya orang miskin, perempuan. Coba saya bayangkan kalau itu anak saya. Yang satu lagi Pak, yang saya bingung lagi Pak, anak polisi juga mati. Kok saya bingung anak polisi mati, kok kasusnya, maaf loh. Sampai seperti yang dipersangkakan di peradilan tahun awal itu seperti ada kebohongan. Ini kasus Vina juga saya pikir sampai ada filmnya, jadi ditonton orang banyak. Ini kan harusnya mempermalukan negeri kita. Bangsa kita ini seperti apa? Mengharap negeri ini baik, polisi. Jadi setiap ada isu polisi yang negatif, ramai ditonton. Ini kenapa? Sampai ada di negara luar diberitakan, oke lah, saya nggak peduli dengan negara luar. Bangsa ini punya dambaan sepertinya, Pak. Masa kasus Vina yang ginuk mati ditonton bisa sampai jutaan. Berarti ini bangsa semua punya apa ya? Rasa minder atau rasa nggak nyaman dia dengan keberadaan polisi ini apa? Jadi seperti film Vina itu apa? Seperti kanal apa? Kekecewaan kepada polisi. Ngambek. Semua nonton here. Padahal ya gitu saja pembunuhan. Tapi cuma itu apa? Penyaluran apa ya? Kekecewaan. Kok gini sih polisi? Nah itu. Sudah itu meski belum selesai. Ternyata mau diangkat masa ini, mau diperiksa ulang apa, datang lagi diperiksa, kok terlalu cepat juga loh. Dulu DPO katanya nggak ketemu, sekian tahun. Begitu diangkat rame, seminggu ketemu, orang ditangkap. Akhirnya ada yang namanya Peggy, ditangkap, dan bisa ditersangkakan. Berarti sudah punya 2 alat bukti. Sudah ditahan hampir 50 hari, sudah tinggal diproses pengadilan, dikenakan hukuman. Ternyata ada pembelaan, ada gugatan. Pra peradilan dibebaskan. Ternyata dia ini bukan yang terlibat. Lah ini bingung sekarang. Ini berbahaya sekali. Besok yang saya takutin itu bukan apa-apa. Jangan sampai masyarakat ini punya unsur ketidakpercayaan kepada polisi. Ini yang berbahaya. Kenapa ada unsur? Lah Peggy sudah ditahan, sudah tersangka, tinggal naik pengadilan, sudah ditahan. Ternyata dia enggak. Lah berarti ini hukum gimana? Kepastian hukum nih. Ini sesuatu kasus Vina yang sudah rame. Kok bisa lagi salah, tangkap lagi salah. Ini kan sembrono ini kerjanya. Tapi sekarang Pak, masyarakat yang memiliki Vina itu akhirnya terangkat tuh. Yang sampai akhirnya keluar kata-kata tuh. Kalau nggak viral tuh nggak ada peradilan. Lah ini terangkat kan. Coba andaikan itu maaf. Orang-orang kaya belum tentu. Saya khawatir aja juga nggak yakin. No. Coba kalau Peggy kaya. Pasti ini karena orang lemah aja. Nggak punya kekuatan membela diri. Diceploskan, ditersangkakan. Kalau nggak ada peradilan, apa orang harus benar di penjara? Ini dosa semua loh. Apa ini? Nah itu loh, saya mintalah kepada kepolisi. Dirapikinlah semuanya. Dan yang begini-gini apa? Jangan dikasih kompromi orang yang terlibat. Jangan sampai orang tuh naik suatu jabatan karena zolim kepada rakyat kecil. Janganlah. Kalau dalam kitab suci itu apa? Jangan ada kebahagiaan di atas penderitaan orang. Ini yang sedih saya lihat. Orang dibunuh dengan cara yang aduh jahat sekali. Dan itu terlibat orang-orang awam. Saya bingung. Itulah kasus Peggy yang saya kepikiran ini hari. Jangan-jangan ini berapa banyak kasus di Indonesia ini yang seperti Peggy. Yang harusnya mereka tuh nggak salah, dipersalahkan. Dan sekarang terjadilah. Kalau melihat orang lemah itu saya perhatikan apa?
sangat concern untuk memeriksanya. Tapi kalau orang kuat tuh hilang. Sampai ada yang menanyakan waktu itu koruptor kelas kakap, kemana kelanjutannya? Kalau korupsi sekian ratus triliun, terus di penjaranya cuma 8 tahun, ya monggo lah, mungkin banyak orang mau lah. 8 tahun keluar, habis 8 tahun kaya raya. Tapi ini kemana? Nggak diambil hartanya. Saya khawatir diemnya masyarakatnya Pak, seperti nggak punya kuasa untuk merubah ini. Jadi seperti, udahlah, ini negeri mau apa jadinya terserah. Ini berbahaya kalau sudah masyarakat itu apatis. Itu mudah digiring kepada konflik. Itu yang berbahaya. Yang saya khawatir itu apa? Dampak dari Peggy ini setelah pra-peradilan ternyata dia bukan dari salah satu yang tersangka. Ini efek psikologisnya bahaya nih. Kalau nggak cepet-cepet Kapolri turun tangan menyelesaikan kasus ini, jangan sampai berkembang yang nggak benar. Ini bisa besok keluar ketidakkepercayaan. Saya yakin Pak Listio kepingin di era kepemimpinan dia tuh bisa menyelesaikan masalah. Nggak perlu takut dengan masalah. Masalah itu akan terjadi setiap zaman. Tapi bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah itu? Saya berharap Pak Listio Kapolri bisa mengambil keberanian untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada lagi salah tangkap dan hukum ini jelas. Malu kalau sampai ada isu ini berkembang terus, no viral, no justice, berarti Anda ini seorang polisi cuma hanya nunggu order aja. Jadi kalau sesuatu yang nggak ada rame di masyarakat, nggak Anda selesaikan untuk peradilannya, itu kan nggak bahaya. Saya yakin polisi nggak begitulah. Ya saya pikir gini lah, Bapak Kapolri, yang kami masih berharap ketegasan Bapak mengambil keputusan, belalah kebenaran Pak, dan Anda kesatria lah, berani mengambil sikap siapapun Pak yang salah, nggak peduli siapapun pangkatnya, bawa dia ke pengadilan, supaya rakyat menonton Bapak adalah seorang Kapolri yang satria lah, berani berdiri di atas kebenaran. Terima kasih.